Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Kenapa? Huo Yuhao menatap Suan Ziwen dengan bingung. Ia ingat betul bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan Guru Suan bahwa mereka akan fokus menggunakan segala macam alat jiwa dan mengurangi penempaan alat jiwa. Mereka akan lebih memfokuskan perhatian mereka untuk mengembangkan kemampuannya sebagai seorang master jiwa. Lagi pula, ia memiliki 2 jiwa bela diri. Dan ia sudah menjadi master jiwa tingkat tinggi di peringkatnya saat ini. Kecepatan kultivasinya yang normal akan terpengaruh jika ia terus berlatih sebagai master jiwa dan insinyur jiwa secara bersamaan. Tentu saja, itulah alasan yang diberikan Huo Yuhao saat berdiskusi dengan Suan Ziwen. Namun, sejak ia mendapatkan inti jiwa spiritualnya, dan setelah menyerap esensi es misterius beraneka ragam. Berlatih sebagai insinyur jiwa pada saat yang sama tidak akan banyak memengaruhi kecepatan kultivasinya. Suan Ziwen mencibir dan berkata, "Kau menggali lubang ini sendiri, Yuhao. Apa kau ingat logam-logam langka yang kau suruh Qiu bawa kembali ke sini? Apakah kamu berbicara tentang kristal es ilahi?" tanya Huo Yuhao. Suan Ziwen mengangguk dan berkata, "Ya. Maksudku kristal es ilahi itu. Aku belum pernah melihat logam langka seperti itu sebelumnya, dan aku mulai memeriksanya setelah dia membawanya kembali. Aku menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki karakteristik logam langka ini, dan akhirnya aku sampai pada suatu kesimpulan." Suan Ziwen berdiri setelah selesai berbicara. Ia mengamati semua orang di Sekte Tang sebelum merendahkan suaranya dan berkata, "Kualitas kristal es ilahi sebanding dengan logam langka kelas atas manapun di dunia saat ini. Lebih lanjut, kualitasnya hanya bisa setara atau bahkan lebih baik. Ini berarti kristal es ilahi dapat digunakan untuk menempa alat jiwa kelas 9. Dan bahkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menempa alat jiwa kelas 10. Kudengar dari Qiu bahwa kau mendapatkan cukup banyak benda ini." Huo Yuhao buru-buru mengangguk dan berkata, "Ya, aku sudah mendapatkan cukup banyak. Guru Suan, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Lagi pula, kamu bisa menempa alat jiwa yang cocok untukku nanti." Suan Ziwen terkekeh sekali lagi, tawanya jelas memiliki arti lain saat Huo Yuhao merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Suan Ziwen melanjutkan, "Ya, kristal es ilahi memang sangat berharga. Namun, kau mungkin tidak menyadari bahwa aku tidak bisa membuat sesuatu dengan kristal es ilahi setelah memeriksanya." Huo Yuhao menatap Suan Ziwen dengan kaget. Kenapa? Guru Suan telah resmi menjadi insinyur jiwa kelas 9. Meskipun ia baru saja menembus kelas 9, itu hanya karena Suan Ziwen telah dibatasi oleh kekuatan jiwanya sendiri. Dalam hal pengetahuannya tentang alat jiwa dan menempanya, ia adalah salah satu yang terbaik di seluruh benua. Apa gunanya logam langka yang bahkan Guru Suan tidak dapat menempanya? Tidak peduli betapa berharganya logam itu, Suan Ziwen tertawa dingin dan berkata, "Itu karena kristal es ilahi akan terus-menerus mengeluarkan hawa dingin yang intens saat digunakan. Udara dingin ini setidaknya 100 derajat di bawah nol, dan pada suhu seperti itu, bahkan aku pun tak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, meskipun aku sudah menjadi title Douluo. Baik formasi ukiran maupun alat kerajinan membutuhkan konsentrasi penuh, dan tak boleh ada satu kesalahan pun. Bagaimana aku bisa membuat alat jiwa dalam keadaan seperti ini? Ini berarti kristal es ilahi memang sangat bagus, tetapi hanya kaulah yang bisa menempanya menjadi alat jiwa.
Itu karena kaulah satu-satunya yang memiliki jiwa bela diri es tertinggi. Jadi kau tak takut dengan hawa dingin yang terpancar dari logam langka itu. Ekspresi Huo Yuhao membeku, dan baru sekarang ia mengerti apa yang dimaksud dengan menembak kaki sendiri. Bukankah begitu? Kata-kata Guru Xuan menunjukkan bahwa mungkin hanya dialah satu-satunya yang bisa menempa kristal es ilahi menjadi alat jiwa di Sekte Tang, dan mungkin di seluruh akademi. Terlebih lagi, material tingkat tinggi seperti itu harus digunakan untuk menempa alat jiwa tingkat tinggi, dan itu tidak bisa dilakukan tanpa banyak usaha. Ia masih seorang insinyur jiwa kelas 7 dalam hal menempa alat jiwa. Guru Xuan tidak ingin dia pergi, karena dia ingin Huo Yuhao terus belajar tentang menempa alat jiwa darinya. Guru Xuan, karena kristal es ilahi ini akan melepaskan suhu yang sangat rendah selama penempaan, apakah itu akan memengaruhi kualitasnya? Jika semua dingin di dalamnya dilepaskan, kristal itu tidak akan ada nilainya bahkan jika penempaannya berhasil. Huo Yuhao menyelidiki. Xuan Ziwen melanjutkan, kau tak perlu khawatir tentang itu, karena aku sudah lama selesai melakukan eksperimen. Aku menyebut kristal es ilahi sebagai logam langka kelas atas. Bagaimana mungkin aku menganggapnya begitu serius jika aku bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu? Kristal es ilahi akan melepaskan suhu yang sangat rendah ketika dipukul dari luar. Atau ketika kekuatan jiwa diinfuskan ke dalamnya, tetapi begitu aksi tersebut berhenti, suhu rendah itu akan surut. Ini berarti energinya sendiri akan tertahan. Dan ia akan mempertahankan keadaan aslinya. Perubahan suhu yang konstan berarti tak ada yang bisa kulakukan padanya. Kalau tidak, aku pasti sudah mencoba menempa alat jiwa dengan logam itu. Apalagi yang ingin kau katakan? Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, bisakah ini menunggu sampai setelah aku kembali? Tidak, kata Xuan Ziwen tegas. Kau sudah lama berkeliaran di luar. Dan kau tidak terlalu memperhatikan penempaan alat jiwa atau bekerja keras sebagai insinyur jiwa. Kau akan kehilangan kemampuanmu jika terus begini. Jangan berpikir kau bisa melakukan apa yang kau suka hanya karena kau berbakat. Kau masih muda, tetapi masa depanmu akan terbatas jika hatimu tidak berada di tempat yang tepat. Sudah waktunya bagimu untuk fokus dan mengekang gangguanmu. Karena itu, aku tidak mengizinkanmu pergi kali ini. Kau akan tinggal di Sekte Tang dan mengurus urusan internalnya sambil belajar tentang pembuatan alat jiwa bersamaku. Sangat bijaksana, Guru Xuan. Heiketu menjilat pada saat yang tepat. Xuan Ziwen memelototinya dan berkata, jangan coba-coba. Dia tidak bisa pergi, dan kau juga tidak bisa pergi. Yuhao benar. Sekaranglah saatnya untuk tetap rendah hati dan mengumpulkan kekuatan kita. Kita tidak bisa menunjukkan kekuatan kita dalam menempa alat jiwa kepada kekaisaran matahari bulan. Lagi pula, perkembanganmu dalam menempa alat jiwa telah mencapai standar seorang insinyur jiwa kelas 8, jadi sebaiknya kau tetap di akademi untuk belajar lebih lanjut. Aku prediksi setelah kekuatan jiwamu menembus peringkat 80, kau akan menjadi seorang insinyur jiwa kelas 8. Heiketu memasang wajah muram dan berkata, tidak semudah kelihatannya. Aku baru di peringkat 75, Guru Xuan. Kau harus tetap teguh di jalanmu, jawab Xuan Ziwen datar. Lagi pula, hanya aku yang akan tersisa jika kau pergi. Bukankah itu berarti semua pekerjaan akan dilimpahkan kepadaku? Kau tidak akan berguna bahkan jika kau pergi, jadi lebih baik kau tetap di sini dan bekerja. Kau bisa keluar dan melakukan apapun yang kau mau setelah 3 legiun insinyur jiwa kita terbentuk. Untuk saat ini, kau akan bekerja keras untukku. Aku, Heiketu, kembali duduk.
Beraninya dia membuat Guru Xuan kesal? Dia masih berharap Guru Xuan akan membimbingnya menjadi insinyur jiwa kelas 9. Meskipun Heiketu agak lesu karena tidak keluar rumah, kultivasi individunya, serta kemahiran dan pemahamannya tentang alat jiwa, telah meningkat pesat selama setahun terakhir. Kekuatannya jauh berbeda dari sebelumnya. Karena itu, ia tidak berani membantah. Meskipun sedang depresi, Bei Bei melirik Huo Yuhao, masih ragu-ragu, karena peluang keberhasilan operasi mereka akan sangat meningkat jika Huo Yuhao hadir. Namun, Xuan Ziwen telah memberikan begitu banyak darah dan keringat untuk Sekte Tang, bahkan dia sendiri pun tak mampu menentang keinginannya. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, "Guru Xuan, apa yang harus saya lakukan agar Anda mengizinkan saya pergi? Sebenarnya, saya tidak bermalas-malasan akhir-akhir ini." Xuan Ziwen mencibir dan berkata, "Kau tidak bermalas-malasan? Baiklah, mudah saja membuktikannya. Insinyur jiwa akan menggunakan metode insinyur jiwa. Kau hanya perlu menempa alat jiwa kelas 8 untukku dan menunjukkan bahwa kau bisa menggunakannya. Baru setelah itu kau akan membuktikan padaku bahwa kau tidak bermalas-malasan. Lagi pula, kau harus bisa menggunakannya dengan sempurna. Kalau tidak, kau akan tetap di dalam sekte. Dan bahkan tidak akan berpikir untuk pergi kemanapun. Kau tidak bisa pergi sampai kau menjadi Sol Doulu dan kau bisa menempa alat jiwa kelas 8. Bagaimana pendapatmu tentang ideku?" Ketua Sekte, Bei Bei melirik Xuan Ziwen, lalu berbalik menatap Huo Yuhao dengan ekspresi tak berdaya. Bei Bei pasti sudah bertepuk tangan untuk apa yang dilakukan Xuan Ziwen jika mereka tidak sedang pergi menyelamatkan Xiaoya. Namun, operasi ini sangat berbahaya. Dan semua orang bisa memprediksi gerakan lawan mereka secara dini dengan Huo Yuhao di sekitar. Namun, ia tidak bisa membantah Xuan Ziwen dan kehilangan muka. Jadi ia hanya bisa mengangguk sambil berkata, "Aku setuju." Bei Bei berpikir dalam hati, "Adik kecil, oh adik kecil. Ciptakan keberuntunganmu sendiri. Salah siapa kau menghabiskan begitu banyak waktu di luar, sampai-sampai Guru Xuan pun tak bisa melihatnya lagi. Tak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu." Huo Yuhao menghela napas dan berkata, "Guru Xuan, itu terlalu kejam. Bisakah aku menempa alat jiwa kelas 7 saja?" Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, "Jangan kira aku tidak tahu kalau kau sudah lama menjadi insinyur jiwa kelas 7. Meskipun tidak banyak alat jiwa kelas 7 yang bisa kau tempa, membuatnya dengan kekuatan spiritualmu bukanlah masalah, apalagi menggunakannya. Kau seorang petapa jiwa, dan menggunakan alat jiwa kelas 7 itu mudah. Tidak ada diskusi, kau harus menempa alat jiwa kelas 8. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Tapi, Guru Xuan, aku bahkan belum pernah melihat cetak biru alat jiwa kelas 8 sebelumnya. Bagaimana aku bisa melakukan itu?" Xuan Ziwen membentak. "Dan kau masih berani mengatakan kau tidak bermalas-malasan?" Huo Yuhao tahu bahwa ia mungkin tidak bisa lepas dari ini. Guru Xuan sangat keras kepala ketika sedang serius. Dan tak seorang pun bisa mengatakan apapun untuk mengubah pikirannya. Huo Yuhao melirik semua orang, dan menyadari dengan jengkel bahwa sebagian besar temannya tampak bersukacita atas kemalangannya. Rasa Schadenfreude Nan Qiu terlihat paling jelas. "Kenapa tidak ada yang membantuku?" Huo Yuhao sangat sedih. "Baiklah, Guru Xuan, saya akan coba. Bisakah guru memberi saya cetak biru untuk alat jiwa kelas 8? Jika saya bisa membuatnya dan menggunakannya, guru harus mengizinkan saya berpartisipasi dalam ekspedisi ini. Bisakah guru memberi saya waktu beberapa hari, kakak senior?" Bei Bei menatapnya dengan heran.
Kau benar-benar akan mencoba, adik junior? Alat jiwa kelas 8? Apakah itu lelucon? Sebelum Xuan Ziwen tiba di kota Shrek, hanya ada beberapa insinyur jiwa di Akademi Shrek yang bisa menempa alat jiwa kelas 8. Di antara mereka adalah Guru Huo Yuhao dan Heiketu, Fan Yu. Bersama dengan Qian Duoduo, wakil dekan mereka. Bahkan Valkyrie Douluo, Xian Liner, tidak begitu percaya diri dalam menyelesaikan tugas itu. Pada akhirnya, fokus utama Xian Liner adalah sebagai master jiwa. Dia adalah dekan Departemen Alat Jiwa saat itu lebih karena dia ingin mendapatkan kembali martabat dari Yan Shaoze. Huo Yuhao masih sangat muda. Saat itu, dia sudah kesulitan membuat alat jiwa kelas 7, dan akan sangat luar biasa jika dia bisa membuat alat jiwa kelas 8 begitu saja. Bei Bei memiringkan kepalanya dan berkata, "Kau sangat bertekad. Kalau kau mau mencoba, silakan saja. Tapi, kami hanya akan menunggumu 3 hari, lalu semua orang akan berangkat. Aku akan mengurus beberapa urusan sekte dalam 3 hari ini. Kau harus memanfaatkan waktumu." Karena Bei Bei telah menyetujui permintaan Xuan Ziwen, ia harus memikirkan bagaimana memimpin rekan-rekannya untuk menyelamatkan Tang Ye jika Huo Yuhao tidak ada. Ini masalah serius, karena mereka tidak begitu paham dengan situasi di garis depan. Ia harus memanfaatkan beberapa hari ini untuk mengumpulkan informasi dari garis depan agar bisa mempelajarinya. Huo Yuhao mungkin adalah orang yang paling mahir dalam berperang dan bertempur di seluruh sekte Tang. Tidak ada orang lain di sana yang benar-benar berpartisipasi dalam perang sebelumnya. Dan bahkan ketika mereka berpartisipasi, Huo Yuhao lah yang memimpin mereka. Heiketu dan Huo Yuhao pernah berpartisipasi dalam rencana prajurit tertinggi sebelumnya. Tetapi Heiketu lebih fokus mempelajari tentang dukungan, terutama agar ia dapat memberikan dukungan untuk Huo Yuhao. Lagi pula, Heiketu juga tidak akan pergi kali ini. Huo Yuhao tampak jengkel ketika berkata, "Baiklah, 3 hari lagi. Guru Xuan, tolong cepat berikan saya cetak birunya. Saya akan mencobanya sekarang." Xuan Ziwen tertawa. "Dasar bocah nakal. Sekarang kau tahu cara mengasah tombakmu sebelum bertempur. Kau sudah terlalu banyak berkeliaran di luar. Sekarang saatnya duduk dan fokus. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kau akan membuat alat jiwa kelas 8. Oh, ya, panggil aku kalau kau sudah akan mulai membuatnya. Jangan harap kau bisa melewati ini. Tidak ada yang bisa membantumu kali ini. Apa aku terlihat seperti orang yang merokok sampai tembus?" balas Huo Yuhao dengan nada kesal. Namun, jantungnya berdebar kencang. Sebenarnya, ia ingin mencari guru Fan Yu untuk meminta bantuannya. Huo Yuhao yakin ia tidak akan kesulitan menggunakan alat jiwa kelas 8. Persyaratan Xuan Ziwen untuk menggunakan alat jiwa kelas 8 dengan sempurna berarti ia ingin Huo Yuhao mengeluarkan potensi dan kekuatan penuh alat jiwa tersebut. Huo Yuhao mungkin tidak seyakin itu saat itu, tetapi semuanya berbeda sekarang, karena ia sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang setara dengan 8 cincin jiwa. Meskipun ia belum mendapatkan cincin jiwa ke-8, menggunakan alat jiwa kelas 8 bukanlah masalah. Sepertinya aku tidak bisa mengambil jalan pintas lagi. Huo Yuhao menghela napas dalam hati. Kalau begitu, aku akan berusaha keras mencobanya. Guru Xuan masih belum tahu kalau aku punya inti jiwa spiritual. Dan aku sudah jauh lebih baik dalam mengendalikan aspek-aspek yang lebih halus dan rumit dalam menempa alat jiwa. Aku mungkin punya kesempatan. Xuan Ziwen telah menyerahkan setumpuk cetak biru. Sebuah alat jiwa tingkat tinggi tidak dapat dirinci secara jelas hanya dengan 1 cetak biru. Alat jiwa tersebut dibagi menjadi cangkangnya, susunan formasi,
cara perakitannya, cara aktivasinya, dan komponen-komponen penting lainnya. Setiap cetak biru merinci sebuah komponen, dan insinyur jiwa masih harus merakit semuanya setelah menempa komponen-komponen tersebut dan bereksperimen dengannya untuk memastikan alat jiwa tersebut sempurna. Wajah Huo Yuhao memucat ketika melihat cetak biru itu. Xuan Ziwen pasti sengaja mempersulitnya. Ada lebih dari 30 cetak biru di tumpukan ini, bahkan alat jiwa kelas 8 pun seharusnya tidak serumit ini. Guru Xuan jelas yakin dan benar bahwa aku sendiri tidak punya alat jiwa kelas 8. Jadi beliau sengaja mencarikan satu yang sulit dipalsukan dan sangat rumit, bahkan di antara alat jiwa kelas 8. Kau jahat sekali, Guru Xuan. Itulah yang dipikirkan Huo Yuhao. Tetapi dia sama sekali tidak marah. Xuan Ziwen melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, dan Huo Yuhao sangat jelas akan hal itu. Dia tahu sudah waktunya baginya untuk tenang dan fokus belajar serta berkultivasi. Namun, mereka akan menyelamatkan Tang Ya kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi? Tidak masalah. Aku akan mengerahkan segalanya dalam upaya ini. Ini akan menjadi salahku jika aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Huo Yuhao mengambil cetak biru itu dan segera berbalik untuk pergi. Hei, Yuhao, bagaimana denganku? Raja beruang es, bayi kecil menunjuk hidungnya sendiri dan bertanya. Semua orang telah memperhatikan si gendut ini. Tetapi jelas tidak ada masalah dengannya karena Huo Yuhao lah yang membawanya kembali, jadi tidak ada yang bertanya apapun. Huo Yuhao memikirkannya dan berkata, ini temanku, kakak senior tertua. Dia akan ikut dengan kita untuk menyelamatkan Guru Xiaoya. Bisakah kau mengatur tempat tinggal untuknya? Aku akan menyediakan makanannya. Aku akan pergi dulu, kakak senior kedua. Bisakah kau menemaniku dan membantuku menyiapkan beberapa materi? Huo Yuhao adalah bagian dari inti Sekte Tang, tetapi ia tidak terlalu mengenal Aula Perkakas Jiwa Sekte Tang. Aula Perkakas Jiwa telah terus direnovasi dan dipugar dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, dan Huo Yuhao benar-benar tidak tahu di mana menemukan logam langka yang ia butuhkan. Untuk mencegah Guru Xuan menjebaknya lebih jauh, Huo Yuhao memutuskan untuk meminta bantuan Heketu. Heketu terkekeh sambil berdiri dan menemani Huo Yuhao keluar. Sebenarnya, dia sangat ingin melihat bagaimana Huo Yuhao bisa menempa alat jiwa kelas 8. Heketu telah bekerja sangat keras selama setahun terakhir. Dan bahkan bisa memberikan bantuan ketika Xuan Ziwen sedang membuat alat jiwa kelas 8. Namun, Heketu sama sekali tidak percaya diri dalam menempa alat jiwa kelas 8 sendirian.